Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Babut tawkidi. At-tawkidu tabi'un lil mu'akkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa yakunu bi alfadhin ma'lumatin wa hiya an-nafsu wal 'ainu wa kullun wa ajma'u wa tawabi'u ajma'a wa hiya aqta'u wa abta'u wa absa'u taqulu qama zaidun nafsuhu wa ra'aytul qauma kullahum wa marartu bil qaumi ajma'ina. Babut taukid. Bab menjelaskan tentang kalimat yang fungsinya untuk menegaskan atau meyakinkan terhadap sesuatu yang masih diragukan oleh lawan bicara. Jadi apabila kita memberikan informasi ternyata lawan bicaranya masih terlihat ragu, maka alangkah lebih baiknya kita tambahkan kalimat yang menegaskan. Nah, kalimat yang menegaskan itu dalam bahasa Arab, grammar bahasa Arab, tata bahasa Arab namanya babut taukid. At-taukidu tabi'un lil mu'akkadi. Yang namanya taukid itu karakternya tabi'un lil mu'akkadi, mengikut kepada kalimat yang ditegaskannya. Lil mu'akkad. Jadi dalam pembahasan taukid ada dua hal yang perlu diperhatikan. Ada yang namanya taukid, kalimat yang menegaskan. Ada yang namanya mu'akkad, kalimat yang ditegaskan. Si taukid itu mengikut kepada mu'akkad. Kalimat yang menegaskan itu mengikut kepada kalimat yang ditegaskan. Kita sepakati ya, kalimat di sini maksudnya adalah kata. Kalimat di sini adalah kalimat bahasa Arab. Kalimat dalam bahasa Arab diterjemahkan kata. Dari segi apa? Fi raf'ihi. Ketika rafa'nya mu'akkad, maka si taukid juga ikut rafa'. Wa nasbihi wa nasbil mu'akkad. Ketika nasab mu'akkad, maka si taukid juga mesti nasab. Wa khafdihi. Ketika mu'akkad khafat i'rabnya, maka taukid pun i'rabnya mesti khafat. Wa ta'rifihi. Ketika mu'akkadnya ma'rifah, dan memang khusus untuk taukid ma'nawi mesti sama-sama ma'rifah. Tidak ada yang nakirah. Tidak ada yang nakirah. Kecuali nanti ada istitsnaat dari sebagian ulama. Jadi at-taukid tabi'un lil mu'akkadi. Yang namanya taukid, kalimat yang menegaskan itu sifatnya mengikut. Mengikut kepada siapa? Kalimat yang ditegaskan. Dari segi apa? Dari segi i'rabnya. I'rabnya rafa' si mu'akkad, maka si taukid pun ikut rafa'. Jadi wa ta'rifihi di situ khusus sama-sama ma'rifat pada taukid ma'nawi. Adapun taukid lafzi nantinya itu boleh saja boleh saja muakkadnya isim nakirah. Boleh saja muakkadnya isim nakirah dan taukidnya pun isim nakirah. Wa yakunu bi alfadhin ma'lumatin, dan taukid ma'nawi itu dengan menggunakan lapas-lapas tertentu atau lapas-lapas yang ma'lumatin, telah diketahui oleh para ulama nahwu atau yang telah ditentukan oleh para ulama nahwu. Wa hiya an-nafsu. Apa saja lapas-lapas yang ma'lumah itu? An-nafsu wal ainu, maknanya sama. Nafsun dan ainun itu diri.
jad. Wa kullun semua. Wa ajma'u seluruhnya. Wa tawabi'u ajma'a dan kalimat yang mengikuti. Kalimat ajma'u artinya setelah ajma'u ada aqta'u, abta'u, absa'u. Wahia apa saja tawabi'u ajma'a. Tawabi'u ajma'a di situ adalah aqta'u, abta'u, absa'u. Maknanya semuanya sama, seluruhnya, semuanya. Taqulu qama Zaidun nafsuhu. Seperti engkau kata, seperti contoh yang engkau tuturkan. Qama Zaidun nafsuhu. Zaid itu sendiri atau jadnya Zaid itu sendiri telah berdiri. Artinya memang jadnya Zaid yang berdiri. Tidak ada makna lain. Artinya bukan utusannya, bukan anaknya Zaid yang berdiri. Tapi memang si Zaidnya langsung yang betul-betul telah berdiri. Qama Zaidun nafsuhu. Jadi nafsuhu di situ adalah nafsun di situ adalah taukid, Zaidun di situ muakkad. Wa ra'aitul qauma kullahum. Aku telah melihat kaum, qabilah atau sekelompok orang. Kullahum semuanya secara keseluruhan dari mereka. Artinya betul-betul melihat sekelompok kaum, sekelompok orang, sekelompok qabilah. Wa marartu bil qaumi ajma'in dan aku berpapasan dengan beberapa kaum atau semua kaum, ajma'in semuanya. Artinya banyak, betul-betul berpapasan dengan semua qabilah atau dengan semua yang terdapat dalam kelompok, dalam sekelompok orang. Baik, kita lihat tulisan keterangan yang berwarna merah. Babut taukid, bab taukid, bab menjelaskan tentang kalimat yang fungsinya untuk meyakinkan atau menegaskan tentang informasi yang kita sampaikan dan lawan bicara masih ragu, masih belum yakin dengan apa yang kita informasikan, maka alangkah bagusnya kita tambahkan taukid. Kalimat yang menegaskan bahwa informasi yang kita sampaikan betul-betul valid, betul-betul real, sesuai dengan realita dan fakta. Jadi dalam membahas bab taukid itu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Ada yang namanya muakkad, ada yang namanya taukid. Taukid itu adalah kalimat yang fungsinya menegaskan. Adapun muakkad itu adalah kalimat yang ditegaskan. Nah, taukid itu sendiri terbagi dua. Ada yang namanya taukid lafzi, ada yang namanya taukid maknawi. Taukid lafzi itu apa? Taukid secara lapas. Jadi lapas yang sama terulang. Lapas yang pertama itu sebagai muakkad, lapas yang kedua itu sebagai taukid. Dan dia bisa masuk kepada isim. Contohnya bisa dalam bentuk isim, bisa dalam bentuk fi'il, bisa dalam bentuk huruf. Nah, contohnya hadarat talibu, at-talibu telah hadir siswa itu. Siswa itu. At-talibu yang pertama itu muakkad, kalimat yang ditegaskan. At-talibu yang kedua itu taukid, kalimat yang menegaskan. Artinya siswa itu telah datang. Jadi dia menekankan kepada siswa tersebut. Itu contoh
isim. Kenapa dikatakan isim at-talibu? Karena dimasuki alif lam at-talibu. At-talibu, salah satu alamat isim adalah dimasuki alif lam. Contohnya at-talibu. Contoh yang kedua, hadara at-talibu. Telah datang siswa itu. Jadi yang difokuskan adalah telah datangnya. Kalau yang sebelumnya yang difokuskan, ditekankan adalah siswanya. Hadara at-talibu. Hadara yang pertama muakkad, hadara yang kedua taukid. At-talibu menjadi fa'il. Menjadi fa'il. Hadara yang kedua menjadi taukid mabniyun 'alal fathi. Kenapa? Karena dia fi'il madhi. Contoh yang selanjutnya, la yahdurut talibu. Tidak, murid itu tidak hadir. 2 kali dia menyebutkan la, artinya memang betul-betul tidak hadir. La yang pertama muakkad, kalimat yang ditekankan. La yang kedua, kalimat yang digunakan untuk menekankan, menegaskan. La di situ harfun nafyi mabniyun 'ala sukun. Itu muakkad. Adapun la di situ taukid mabniyun 'alal fathi. Annahu, karena dia harfun nafyi. Itu untuk contoh taukid lafzi. Sekarang kita masuk kepada contoh taukid ma'nawi seperti yang tersebut di dalam matan. Jadi taukid lafzi itu adalah taukid yang mengulang-ulang lafaz. Jadi lafaznya terulang-ulang. Adapun taukid ma'nawi ini adalah penegasannya menyesuaikan kepada makna atau menggunakan kalimat yang maknanya berfungsi untuk menekankan. Contohnya, hadara at-talibu nafsuhu. Hadara at-talibu nafsuhu atau ainuhu. Siswa itu langsung, siswa itu sendiri telah hadir. Siswa itu sendiri telah hadir. Hadara fi'il madhi mabniyun 'alal fathi. At-talibu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dammatun dhahiratun fi akhirih. Wa huwa nafsuhu di situ taukid marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dammatun dhahiratun fi akhirih. Wa huwa mudhaf. Hu-nya mudhaf ilaih. Hu-nya mudhaf ilaih. Sama ainuhu di situ taukid marfu'an wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Hu-nya mudhaf ilaih, idhofah ya, bersandarkan dirinya. Jadi ada domir yang kembali kepada at-talibu. Jadi untuk taukid ma'nawi, untuk lapas nafsun, ainun, kullun, itu mesti ada domir yang kembali kepada muakkad. Nah, ada domir yang kembali kepada muakkad. Untuk contoh nafsuhu, ainuhu sudah jelas ya. Ada domir yang kembali kepada muakkad. Siapa muakkadnya? At-talibu. Taukidnya mana? Nafsu. Hu-nya di situ apa? Mudhaf ilaih. Nafsunya mudhaf. Domir hu di situ kembali kepada muakkad, yaitu talib. Jadi untuk lapas nafsun, ainun, kullun di situ mesti ada domir yang kembali kepada muakkad. Nah, sekarang kita sesuaikan dengan kriteria dawabit yang dijelaskan oleh musannif pengarang matan Al-Jurumiyah. At-taukidu tabi'un lil muakkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Sekarang kita lihat. Pertama kita identifikasi dulu mana muakkad, mana taukid. Taukidnya nafsun.
taukidnya ainun. Mana muakkadnya? Muakkadnya adalah at-talibu. Mana lapas yang diperkuat? Mana lapas yang ditekankan? At-talib. Jadi yang ditekankan itu adalah talibnya, bukan hadaranya. Nah, kita lihat at-talibu di situ dia rafa. Kenapa rafa? Karena dia jadi fa'il daripada fi'il hadara. Alamat rafa'nya apa? Dhammah. Terus dia ma'rifah atau nakirah? Karena yang dibahas dalam matan itu kan tabi'un lil mu'akkad fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi, berarti dari segi i'rab, wa ta'rifihi dari segi ta'yin. Berarti yang dibahas dua. Sekarang kita sudah tentukan bahwa itu adalah i'rabnya rafa' mu'akkadnya. Yang kedua, apakah dia ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ma'rifahnya dengan apa? Dengan bisa dimasuki alif lam. Dan dia memang tertulis di situ dimasuki alif lam. Dimasuki alif lam, ma'rifah. Jadi tidak bisa dia nakirah. Hadara talibun nafsuhu, mesti ma'rifah. Nafsuhunya pun, nafsunnya pun dia rafa. Kenapa rafa? Karena dia tabi'un lil mu'akkadi. Mu'akkadnya siapa? Talib. Talib rafa, maka nafsun pun rafa. Maka nafsu pun rafa, mengikut kepada talib. Sekarang dia ma'rifah. Ma'rifahnya dari segi apa? Oh, ma'rifahnya karena dia beridofah kepada domir. Sedangkan domir di pembahasan sebelumnya termasuk isim ma'rifah. Dan isim yang beridofah kepada salah satu daripada yang 4 dikatakan isim ma'rifah. Berarti sesuai dengan kriteria yang terdapat di dalam matan. Oke, itu contoh yang pertama. Hadaratul labu kulluhum. Nah, sekarang contoh yang kedua. Hadaratul labu kulluhum. Para santri semuanya telah hadir. Para santri semuanya telah hadir. Mana muakkadnya? Muakkadnya adalah at-tullabu. Mana taukidnya? Taukidnya adalah kullu. Nah, sudah kita ketahui. Nah, sekarang kita kaitkan dengan kriteria yang terdapat di dalam matan. At-tullabu di situ i'rabnya apa? Rafa, khafat, atau nasab? Oh, ternyata rafa. Kenapa? Karena dia jadi fa'il. Alamat rafa'nya dhammah. Dia ma'rifah atau nakirah? Oh, kalau pembahasan taukid ma'nawi itu bisa dipastikan isim ma'rifah. Bisa dipastikan isim ma'rifah. At-tullabu ma'rifahnya dengan apa? Dengan dimasuki alif lam. At-tullabu. Nah, kita sudah dapati bahwa ada kesesuaian dengan matan di atas. Kulluhum dia taukid. Dia rafa, nasab atau khafat, karena dia sifatnya mengikut. Yang namanya taukid itu mengikut, maka dia mengikut kepada tullab rafa, maka kullu pun rafa. Dia ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Kenapa? Karena dia beridofat kepada salah satu daripada yang 4. Di antara yang 4 adalah domir, yaitu domir hum. Yang mana domir hum di situ kembali kepada muakkad. At-tullab kan jamak. Mereka para siswa atau para santri, para pelajar. Humnya mereka, kembali kepada at-tullab. Jadi sama-sama ya, sama-sama i'rabnya rafa, sama-sama ma'rifah. Contoh selanjutnya, hadara at-talibani kilahuma. Nah, itu tadi contoh yang pertama, contoh mufrad. Contoh yang kedua, contoh jamak muakkadnya. Sekarang contoh yang ketiga, muakkadnya itu musanna. Hadarat talibani. 2 orang siswa itu keduanya telah hadir. Hadara fi'il, at-talibani fa'il. I'rabnya rafa. Alamat rafa'nya apa? Alif. Kenapa? Karena dia isim tasniyah atau musanna.
Jadi dia i'rabnya rofa'nya dengan alif. Kenapa? Karena dia isim tasniyah. Dia ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah dengan dimasuki alif lam. Kilahuma, kilanya di situ taukid. I'rabnya rafa, khafat atau nasab? I'rabnya rafa. Alamat rafa'nya apa? Alif. Karena apa? Karena kila itu mulhaq bil musanna, dimasukkan dalam kategori isim tasniyah. Dia nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Kenapa? Karena beridofah kepada salah satu daripada yang 4. Di antaranya adalah isim domir. Humanya domir. Yang mana domir itu kembali kepada muakkad. 2 orang siswa. Huma, mereka 2 orang siswa. Itu contoh untuk muakkadnya tasniyah. Muakkadnya tasniyah. Contoh selanjutnya, hadaratul labu ajma'una, aqta'una, abta'una, absa'una. Para siswa semuanya telah hadir. Keseluruhannya telah hadir. Artinya keseluruhannya itu menegaskan kalimat sebelumnya, yaitu para siswa. Padahal para siswa itu sudah memberitahu, sudah sebuah informasi. Tapi informasi tersebut diperkuat lagi, semuanya. Nah, itu fungsinya taukid. Jadi orang yang diajak bicara, para siswa sudah hadir. Oh, jangan-jangan kata lawan bicara masih ada 1-2 orang yang masih belum hadir, Pak. Tidak, Pak. Hadratul labu ajma'una, semuanya, Pak. Jadi tidak ada 1 atau 2 orang pun yang tertinggal. Hadratul labu ajma'una. At-tullabu di situ fa'il. I'rabnya rafa. Rafa'nya dengan dhammah. Rafa'nya dengan dhammah. Karena dia jamak taksir. Dia isim nakirah atau ma'rifah? Isim ma'rifah dengan dimasuki alif lam, dan dia sebagai muakkad, kalimat yang ditegaskan. Ajma'una. Nah, ajma'una di situ sebagai taukid. I'rabnya apa? I'rabnya rafa. Rafa'nya dengan apa? Dengan waw. Kenapa? Karena ajma'una di situ mulhaq bi jam'il mudzakkar salim, sama seperti dimasukkan seperti kategori hukum jamak mudzakkar salim. Rafa'nya dengan waw, nasab dan khafatnya dengan ya. Jadi i'rabnya rafa. Alamat rafa'nya apa? Waw. Dia ma'rifah atau nakirah? Nah, menurut ulama nahwu, ajma'u di sini merupakan isim ma'rifah. Merupakan isim ma'rifah. Nah, wa tawabi'u ajma'a. Nah, yang mengikuti ajma'u atau ajma'a, wa tawabi'u ajma'a. Yang mengikuti ajma'a adalah aqta'una, abta'una, absa'una. Jadi fungsi pengikut itu, taukidnya bisa berbilang-bilang. Jadi ajma'una taukid yang pertama, aqta'una taukid yang kedua, abta'una taukid yang ketiga, absa'una taukid yang keempat. Ini nanti akan ada kaitannya dengan pembahasan dalam durusul balaghah. Kenapa? Karena orang yang diajak bicara itu ada orangnya mudah percaya, ada orangnya yang tidak mudah percaya, orangnya sering ragu terhadap informasi dari orang lain. Ada juga orangnya itu mungkir, tidak percaya sama sekali apabila informasi itu didapat dari orang lain. Jadi apabila cukup 1 taukid saja, barangkali itu untuk orang yang ragu. 2 taukid untuk orang yang tidak mudah percaya. 3 taukid untuk orang yang mungkir, orang yang
tidak percaya sama sekali, kita tambahkan 3 taukid. Jadi ajma'una, aqta'una, abta'una, betul para siswa semuanya telah hadir. Jadi watawabi'u ajma'u di situ dia mengikut kepada kalimat ajma'u. Jadi dia tidak bisa misalnya hadaratul labu aqta'una atau hadaratul labu abta'una atau hadaratul labu absa'una. Dia tidak bisa, atau berdasarkan referensi yang saya baca, dia tidak pernah atau tidak bisa dicontohkan berdiri sendiri. Dia biasanya letaknya setelah ajma'una, aqta'una. Artinya dia mengikut kepada kalimat ajma'u. Tidak bisa hadaratul labu aqta'una, akan tetapi hadaratul labu ajma'una aqta'una. Nah, itu baru bisa. Contoh selanjutnya, maknanya sama semua ya. Semuanya. Seluruhnya. Selanjutnya qama zaidun nafsuhu. Nah, sekarang kita kaitkan dengan contoh yang ada dalam matan. Qama zaidun nafsuhu. Zaid orangnya langsung telah berdiri. Qama zaidun nafsuhu. Zaidun di situ fa'il, i'rabnya rafa. Dan dia ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Karena nama orang. Nafsuhu di situ taukid. Adapun zaid muakkad. Nafsu di situ i'rabnya rafa. Kenapa? Karena mengikut kepada muakkad, yaitu dun. I'rabnya rafa, alamatnya dhammah. Nafsu pun i'rabnya rafa, alamatnya dhammah, dan dia mengikut kepada i'rab muakkad. Dan dia ma'rifah. Ma'rifahnya kenapa? Karena dia beridofah kepada salah satu isim yang 4. Beridofah kepada salah satu isim ma'rifah yang 4. Berarti sama-sama ya, sama-sama sesuai kriteria yang terdapat dalam matan. Tabi'un lil muakkadi fi i'rabihi wa ta'yinihi. Dan taukid ma'nawi tertentu kepada ma'rifah, sama-sama ma'rifah. Ra'aitul qauma kullahum, aku telah melihat semua kaum. Aku telah melihat sekelompok orang, semuanya. Artinya semua individu yang terdapat dalam kaum tersebut, kelompok orang tersebut telah aku lihat, tidak terkecuali satu pun. Al-qauma di situ i'rabnya nasab. Kenapa nasab? Karena dia menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih apa? Objek sasaran. Kenapa? Karena ra'aitu, aku telah melihat. Melihat apa? Objek yang kamu lihat apa? Al-qauma, sekelompok orang, qabilah atau kaum, kullahum, semuanya. I'rabnya nasab, dan dia ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah, karena taukid ma'nawi tertentu kepada isim ma'rifah. Ma'rifahnya dengan apa? Dengan alif lam. Kullahum, kullah di situ taukid mengikut kepada muakkad. Berarti i'rabnya apa? Nasab. Nasabnya dengan alamatnya fathah. Hum di situ domir, menjadi mudhaf ilaih. Yang mana hu itu kembali kepada muakkad. Zaidunnya itu mufrad, maka domirnya pun juga harus mufrad. Al-qauma di situ maknanya jamak, maka hum di situ menyesuaikan kepada al-qauma, maknanya jamak. Yang namanya kaum, yang namanya qabilah bukan satu orang. Berarti sama-sama ma'rifah kullanya. Kenapa? Nah, dia ma'rifah karena beridofah kepada isim domir. Marartu bil qaumi ajma'in. Aku telah berpapasan dengan sekelompok kaum. Ajma'in, semuanya. Semua individu yang terdapat dalam kelompok tersebut. I'rabnya khafat. Kenapa? Karena al-qaumi di situ dimasuki huruf jar, yang mana fungsi huruf jar itu menkhafatkan, menjarkan isim yang ada setelahnya. Nah, alamat jarnya, alamat khafatnya apa? Kasrah. Dia ma'rifah atau nakirah? Nah, ma'rifah. Kenapa? Karena dimasuki alif lam. Ajma'ina, dan dia sebagai muakkad.
yang ditegaskan. Ajma'ina di situ taukid makhfudun wa alamatu khafdihi al-ya'u ajma'ina li'annahu mulhaqun bijam'il mudzakkar salim. Dia khafat, alamat khafatnya apa? Ya, karena dia disamakan hukumnya dengan hukum jamak mudzakkar salim. Dia ma'rifah atau nakirah? Menurut ulama nahwu ajma'u di situ adalah isim ma'rifah. Dia dinamakan isim ma'rifah di antara alasan para ulama nahwu, dia disamakan dengan alamul jinsi. Nama bagi jenis, yang mana jenis tersebut menunjukkan ihatah, makna keseluruhan, makna umum. Makna umum. Khafat ma'rifah taukid muakkad al-qaumi. Jadi yang ada domirnya itu adalah nafsun, ainun, kullun, kila. Adapun ajma'u itu tidak diidofahkan kepada domir yang kembali kepada muakkad. Nah, dari semua contoh itu dapat kita simpulkan at-taukidul lafzi itu tabi'un al-muakkadi fil jinsi. Dia mengikut kepada muakkad. Hadarat talibu at-talibu fil jinsi. At-talibu jenisnya mujakkar, maka muakkadnya jenisnya mujakkar, maka at-talibu taukidnya juga harus mujakkar. Wa ta'yini, misalnya hadara talibun boleh hadara, itu kan contohnya hadarat talibu at-talibu, itu contoh daripada muakkadnya ma'rifah, maka taukidnya pun ma'rifah. Apabila misalnya hadarat talibun, maka taukidnya nakirah mengikut kepada muakkadnya nakirah tanpa dimasuki alif lam. Wal adadu wal adadi, dari segi bilangan. Hadara at-talibu bukan hadara at-talibu at-talibani. Jadi mesti sama-sama antara taukid dan muakkadnya harus sama-sama isim mufrad. Wal i'rabi, sama-sama i'rabnya. Apabila hadarat talibu at-talibu juga sama-sama i'rabnya rafa. Sedangkan at-taukidul ma'nawi itu tabi'un lil muakkadi fil i'rabi wal ma'rifati. Taukid mengikut kepada muakkad dari segi i'rab dan dari segi ma'rifah. Baik, demikian wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.